ikatan kimia. Setelah ikatan kimia, stoikiometri. Jadi di sini kenapa belajar dari struktur atom ya? Karena kimia kan mempelajari materi. Jadi mempelajari materi beserta perubahannya ya. Jadi materi tersebut itu memang harus dimulai dengan kita belajar atom. Nah, dari atom ada tabel periodik. Dari tabel periodik itu ini struktur atom, konfigurasi elektron, tabel periodik. Kita belajar ikatan kimia, terutama ikatan kimia pada senyawa organik dan biokimia. Jadi sebenarnya senyawa organik juga sebagai bahan untuk membuat senyawa material biokimia dalam skala besar ya, skala makro. Setelah itu beralih pada perhitungan ya, stoikiometri, dasar-dasar perhitungan. Setelah itu pengayaan untuk bidang kimia lingkungan dan bidang keselamatan kesehatan kerja, yaitu pada jenis-jenis bahan kimia. Jadi ini sebenarnya ada perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau yang berubah ini adalah yang 2 materi terakhir, karena kemarin sebelum kuliah dimulai itu sudah ada perubahan atau revisi kurikulum yang diminta FKM kepada pengampu mata kuliah. Jadi kami menyesuaikan sesuai permintaannya. Kalau dilihat ini berdasarkan bidang ilmu dari FKM, memang sebenarnya FKM itu merupakan cabang ilmu yang paling sosial ya di antara eksak-eksak yang lain. Jadi kebutuhannya juga mungkin lebih sedikit, tapi tidak menafikan juga harus walaupun sedikit, tapi dasar-dasarnya secara umum itu tetap harus dilewati. Seperti seperti bidang-bidang sains yang lain, sains terapan ya. Seperti kedokteran, farmasi, kedokteran gigi, teknik pertanian, teknologi pertanian itu biasanya di tahun-tahun pertama itu pasti belajar matematik and basic science ya. Kenapa? Karena memang basic science dan matematik itu dijadikan dasar untuk mempelajari keilmuan mereka, termasuk juga di IKM ya. Walaupun IKM itu bidangnya memang separuh-separuh sosial dan separuh eksak. Tapi tetap butuh yang bagian basic science-nya juga sebagai dasar untuk mempelajari ilmu-ilmu berikutnya. Misalnya, kalau di bagian kimia tuh banyaknya di gizi mungkin ya. Di gizi, kesehatan counseling ya, terutama ke material-material berbahayanya. Dan K3. Kalau bagian yang lain sepertinya kurang berhubungan ya, misalnya administrasi rumah sakit. Kalau biostatistik emang murni dari applied matematik ya. Makanya itulah kenapa di semester 1 itu ada mata kuliah pengantar sains. Dulu memang sebenarnya setiap bidang itu ada dua SKN, ini sudah dimampatkan menjadi satu masing-masingnya, jadi 4. Mau kemana? Itu ya, sebagai pengantar dari Ibu, untuk perkuliahan Ibu biasanya juga on time ya, tapi kadang agak sering mungkin kalau di sela-sela kuliah itu tiba-tiba Ibu izin mood atau break ya, berarti Ibu nyambi kerjaan yang lain di rumah. Karena memang tidak bisa juga dikondisikan untuk benar-benar full, itu hampir jarang ya.
Ya kalau full berarti tidak ada gangguan, alhamdulillah. Karena kan memang di sini adik-adiknya sebentar. Karena di sini di Jember tuh masih belum. Siapa yang ke sana? Hujan-hujan, Min. Pelan-pelan, pelan-pelan. Adiknya bangun nanti. Terserah, terserah, Min. Iya, dah. Jadi di Jember itu masih belum full offline ya, tapi masih tatap muka masih seminggu 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi sisanya itu pasti daring masih untuk yang SD. Jadi di rumah ibu kerucilnya itu 4, dengan adiknya masih yang terakhir bayi. Jadi memang mau nggak mau tetap berdamai dengan keadaan, banyak gangguan. Beda kalau di offline kan kita langsung ketemu di kelas, nggak ada gangguan. Di sini walaupun sembunyi juga ketemu lama-lama. Jadi ibu harap maklum. Nah, kita mulai ya. Pertama materi struktur atom. Jadi tadi kan sudah dasarnya kenapa kok pemilihan materi ini memang tujuannya ke material organik dan biokimianya ya, terutama sebagai bahan dasar untuk zat-zat gizi. Nanti di bagian gizi ya. Terus untuk materinya sebenarnya review dari ketika SMA dengan mungkin lebih fokus kepada filosofi keilmuannya. Jadi kan memang sudah jelas ya, kimia itu mempelajari materi. Jadi ciri-ciri materi dia memiliki massa. Jadi mempelajari materi dan perubahannya. Berarti mempelajari reaksi kimia. Untuk materi-materi gizi, materi-material apapun, itu memang tidak lari dari reaksi kimia. Makanya memang dasarnya harus dari struktur atom. Tentunya juga sebagai pengantar juga ya bagian-bagian umum yang perlu kalian ketahui dari struktur atom. Dan ini direview seperti pelajaran di SMA. Jadi model-model atom itu dibagi menjadi 2, yaitu model atom yang klasik dan modern. Tentunya yang modern terakhir itu adalah teori atom mekanika gelombang, Schrödinger itu yang paling benar, belum ada yang terbaru lagi. Dan dari situ sebagai dasar kita mempelajari bagaimana sih tingkah laku elektron, terutama elektron pada kulit valensinya ya, sebagai dasar untuk pembentukan ikatan kimia. Jadi Ibu sebelum ke sana kita cerita dulu deh teori atom, mulai dari yang klasik. Ini kalau dicerita detail juga banyak perjalanan keilmuan yang amazing ya. Dimulai dari Dalton. Era Dalton mengemukakan teori atomnya. Jadi si Dalton ini bukan melakukan percobaan sendiri, dia tuh kan seperti menyimpulkan, berteori
berdasarkan hasil percobaan orang lain. Pada waktu itu kan sudah ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, Lavoisier dan Prost. Jadi percobaan-percobaan stokiometri, reaksi-reaksi kimia, unsur-unsur senyawa itu sudah banyak ditemukan. Dan penamaan unsur sudah iya. Jadi hukum perbandingan massa seperti mungkin H2O 2:1 itu sudah ditemukan. Jadi itu cikal bakal muncul pertanyaan, sebenarnya senyawa-senyawa yang ada di muka bumi ini itu tersusun oleh apa? Seperti ini, itu dimulai dari Ernest Dalton, berteori dia. Teori itu kan tidak akan menjadi hukum kalau dia belum terbukti kebenarannya semua. Makanya dia tetap kita bilang teori. Berarti ada yang salah, ada yang benar, atau bisa salah semua. Coba baca dulu dari 1 sampai 6. Jadi yang dia teori itu langsung bukan berdasarkan hasil eksperimen. Jadi hipotesa, seperti hipotesa dia yang nomor 1 ya. Unsur itu tersusun oleh partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Itu dia berteori. Ketika yang nomor 2 dan 3, 4, 5 itu merupakan aplikasi perbandingan hukum ini, Lavoisier dan Prost. Atom dari suatu unsur memiliki massa yang berbeda dengan unsur yang lain. Misalnya massa dari besi beda dengan massanya dari krom. Itu maksud dari nomor 2. Konsekuensi dari massa yang berbeda, sifatnya tentunya juga berbeda. Terus nomor 4, ketika membentuk suatu senyawa itu bisa lebih dari 2 atau lebih atom yang sama atau berbeda. Nah, ketika dia membentuk suatu senyawa tidak tergantung bagaimana cara membuatnya ya. Selama misalnya H2O itu terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Atau perbandingan massanya 16:2, 1:8. Seperti itu. Nggak tergantung bagaimana cara membuatnya. Yang terakhir itu adalah aplikasi dari hukum kekekalan massa. Jadi di alam itu sebenarnya tidak terjadi pemusnahan atomnya tetap ya, tapi atom itu keberadaan dalam senyawanya yang berbeda di alam. Jadi kalau di total atomnya relatif tetap, tetapi keberadaan di alam itu dia dalam senyawa apa, itulah yang terjadi perubahan. Misalnya yang sederhana ya, siklus karbon. Jadi karbon di alam, mulai dari tumbuhan menghasilkan glukosa atau karbohidrat misalnya, lewat proses fotosintesis. Nah, dia dikonsumsi oleh tumbuhan dan dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Lalu diolah di tubuh ya, lewat proses pembakaran menghasilkan energi plus CO2 dan H2O. Nah, ketika menghasilkan CO2 kan itu namanya kita sebut siklus karbon. Jadi mulai dari karbon organik di tumbuhan dimakan oleh kita dan hewan, lalu dia menghasilkan CO2. Jadi kita sebut karbon anorganik dalam bentuk fase gas ya. Dan dia juga akhirnya dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kan daur ulangnya seperti itu terus. Kan itu semua reaksi kimia. Jadi apa? Tidak terjadi pemusnahan atom. Atom itu cuma berubah dalam bentuk senyawanya di alam. Berikutnya, agak lama berikutnya itu eranya Thomson. Sebentar ya.
Kita lanjutkan ya. Berikutnya agak lama dari Dalton itu Thomson. Sebelum si Thomson itu melakukan percobaan sinar katoda ya, pada waktu itu berkembang pesat penelitian material submikroskopi. Jadi material penyusun dari atom. Sebenarnya ketika Thomson mengemukakan teori ini ya, pada waktu itu sudah ditemukan unsur-unsur radioaktif secara alami, misalnya uranium. Uranium itu bisa dia mengeluarkan suatu partikel tertentu, misalnya sinar alfa, beta, gamma. Ada yang juga secara alami dan secara buatan. Misalnya material unsur atom uranium, plutonium, dan ditemukan di fraksi sinar X. Terus apa lagi? Oh, berarti si teori Dalton atom, penyusun terkecil atom itu sudah tidak berlaku, karena kan ternyata kok ada partikel lain gitu loh. Nah, dan dimulailah percobaan-percobaan atau penelitian yang menyelidiki material penyusun dari atom. Percobaannya sebenarnya sudah modern ya, karena ini yang dilakukan Thomson tuh seperti dilakukan Faraday. Jadi seperti ini loh percobaan sinar katode itu seperti TV tabung. Jadi dalam sistem vakum ada elektroda, katoda, dan anoda, diberi energi yang sangat tinggi ya, lalu mengeluarkan sinar. Sinar itu muncul dari katoda, jadi sebenarnya tidak kelihatan sinarnya. Tapi ketika dia diberi suatu warna ya, jadi di dalam vakum itu ada suatu zat yang bisa kelihatan jadinya warnanya. Makanya disebut sinar katoda, karena sinarnya tuh muncul dari elektroda katoda. Percobaannya menarik sebenarnya. Jadi kamu kalau suka ya baca-baca lagi bukunya. Ibu nggak mungkin menjelaskan detail di sini ya. Jadi katoda yang dihasilkan itu dia selanjutnya disebut elektron. Karena ketika elektroda pada katoda itu diganti dengan logam-logam yang lain, ternyata sifat si elektron ini sama gitu loh. Si Thomson ini dia menemukan perbandingan muatan dan per massa dari si elektron, E per M ya, dari elektron. Dan dia berkesimpulan elektron ini merupakan partikel fundamental dari atom. Ketemu muatannya negatif itu ketemu. Karena sinar katode itu diberi suatu medan listrik dan medan magnet untuk mengetahui muatannya itu apa. Ketahuan dia negatif gitu loh. Dari situ ada si Thomson ini kesulitan untuk menghitung berapa sih muatannya, berapa sih massa dari elektron. Dia tuh cuma bisa melihat, bisa mengetahui perbandingannya saja. Akhirnya dibantu oleh si Millikan. Jangan ditaruh situ. Agak ke pinggir nih. Terus dibantu oleh si Millikan ya. Jadi Millikan itu lewat percobaan tetes minyak Millikan, dia membantu menemukan muatan elektron dan massa elektron. Jadi ketika atom Thomson itu berhasil menemukan itu dengan bantuan Millikan. Terus dia mengemukakan teori atomnya. Jadi kan pada dasarnya secara eksperimen kan kita tahu atom itu netral ya. Jadi pasti ada sesuatu yang bermuatan positif. Dia itu tidak melanjutkan penelitiannya, langsung berpostulat. Jadi postulat itu hasil pemikiran dia sendiri berdasarkan hasil eksperimennya.
Walaupun eksperimennya ini kan sebenarnya harus dilanjutkan lagi gitu loh, belum selesai. Jadi dia buru-buru ya. Tapi tetap dapat Nobel kok. Jadi atom itu terdiri dari bola awan Bohr. Jadi yang bermuatan positif. Jadi menurut si Thomson, atom itu bentuknya seperti bola, di mana bolanya itu seperti awan yang empuk gitu loh. Awan yang berbentuk bola itu dia muatannya positif. Baru si elektron itu tertanam acak di bola-bola tersebut. Letaknya acak, terserah dia mau di mana. Makanya disebut model roti kismis. Jadi kismisnya itu elektron, rotinya itu kalau kita bilang dia bola seperti bola, itu yang bermuatan positif. Jasa si Thomson di sini adalah dia menemukan elektron. Baru dilanjutkan oleh si Rutherford. Rutherford itu sebenarnya muridnya siapa? Si Thomson ya. Dia ingin membuktikan apakah benar bolanya itu yang apakah bermuatan positif. Jadi dia melakukan percobaan sinar alfa. Jadi pada waktu itu sudah ditemukan sinar alfa ya, Rek. Jadi di sini sinar alfa bermuatan positif itu dihasilkan dari apa? Jadi dari suatu logam yang diberi dengan energi yang tinggi sehingga dia menghamburkan sinar alfa. Ditembakkanlah pada suatu lempeng emas yang sangat tipis. Kan ini berat ya, lumayan berat masanya dan bermuatan 2 positif. Dari situ Rutherford menemukan bahwa hampir semua partikel alfa itu menembus lempeng emas tanpa dibelokkan. Coba, ini berarti sudah tidak sesuai dengan prediksi. Berarti bolanya itu kan yang bermuatan positif itu sudah nggak masuk di sini. Coba langsung dibaca 2, 3, 4 ya. Jadi dari sejumlah partikel yang ditembakkan, alfa yang ditembakkan itu ternyata ada yang dibelokkan dengan sudut kecil. Berarti si sinar alfa itu bertabrakan dengan sesuatu yang bermuatan positif. Yang area atau volumenya itu dia kecil sekali. Dari kejadian nomor 2 ini ada yang ketiga ya. Dari 2000 tembakan nomor 2 itu ya. Itu satu dia benar-benar akhirnya persis pada posisi itu. Karena dia dibelokkan dengan sudut yang lebih besar pantulannya. Baru dari nomor 3 itu yang lebih kecil lagi benar-benar bertabrakan. Sehingga sinar alfanya itu balik. Logikanya kalau dari 2, 3, 4, dia bertabrakan, dibelokkan, sudut kecil, sudut besar, dan dipantulkan balik. Berarti kan dia bertemu dengan sesuatu muatan positif yang dia masanya besar. Kenapa? Karena kalah si sinar alfa. Dan yang kejadian nomor 1, hampir semua tuh menembus menembus lempeng emas tanpa dibelokkan. Berarti apa? Kesimpulannya, atom-atom tersebut, atom pada emas itu, yang di sini dia diteliti berarti atom pada unsur emas. Berarti apa? Menembus ruang kosong. Jadi semua sebenarnya atom itu terdiri dari ruang kosong. Ini kita baca kesimpulannya ada 4 ya. Jadi atom itu terdiri dari inti. Jadi yang ditembak, yang kenapa dibelokkan, itu berarti dia volumenya kecil, terus dia masanya besar sekali. Dan massa terpusat pada massa itu yang positif, maka selanjutnya disebut inti atom. Nah, si Rutherford itu mengadopsi, jadi menurut dia mengadopsi hukum gerakan matahari, planet mengelilingi matahari. Bagaimana elektron mengelilingi inti atom. Ini berarti dia kombinasikan hasil eksperimennya dengan hipotesa dia. Jadi dia menyukai model atom di mana elektron mengitari inti analog dengan planet mengelilingi matahari. Terus volume intinya itu sangat kecil dibandingkan volume atom. Hampir semua massa atom terpusat pada inti.
Hal ini karena sedikit sekali yang dipantulkan balik. Sebagian besar, almost all itu menembus ruang kosong. Jadi kesimpulan Rutherford mengenai atom, ini dari hasil eksperimen ya. Jadi kalau dibilang inti atom itu sebesar biji kelereng, diameternya ya, si diameter atom itu seperti panjang lapangan sepak bola, Lora. Coba bayangin. Makanya ketika ditembak sinar alfa kan bablas semua otomatis. Jadi inti itu sangat kecil. Kalau dia dalam satuan sentimeter sekitar 10 pangkat min 13. Dan atomnya itu diameternya sekitar 10 pangkat min 8. Berikutnya, Rutherford dapat menghitung besar muatan inti. Jadi banyaknya muatan positif dari inti. Itu pasti sama dengan banyaknya muatan inti dari elektron. Jadi dia bisa menghitung. Misalnya ya, kalau logamnya kita ganti dari emas, misalnya ganti logam yang lain, berarti jumlah intinya itu juga berbeda. Dan itu intrinsik untuk masing-masing atom. Pelan-pelan ya, adiknya bangun nanti. Nah, karena itu beda ya masing-masing atom, selanjutnya inti atom itu oleh Rutherford disebut nomor atom. Dan selanjutnya kita sebut proton ya. Nah, yang berikutnya lagi, karena masanya sudah dapat ya, jadi massa dari inti itu dapat, dan ternyata memang besar sekali ya. Akhirnya Rutherford itu mengira awalnya berarti massa dari proton itu hanya berdasarkan massa dari proton. Karena massa elektron sangat kecil, bisa diabaikan. Jelas bisa diabaikan. Ternyata setelah dicoba untuk atom helium ya dibandingkan dengan hidrogen, loh kok hidrogen berarti kalau tergantung cuma dari massa proton harusnya 1:2. Ternyata setelah dicek, oh kok 1:4 antara hidrogen dengan helium. Oh berarti di dalam atom itu bukan cuma ada proton saja, berarti ada suatu partikel penyusun atom, ini dua letaknya pasti di inti, yang dia masanya netral, karena kan elektron sudah negatif, proton positif, muatannya ya. Berarti ada massa lain yang dia netral, dan besarnya tuh persis sama dengan massa si proton, karena kan 2 kalinya. Makanya perbandingan massa dari hidrogen dengan helium itu 1:4. Nah, ini hasil penelitiannya. Ini kalau diceritakan persamaannya ruwet banyak. Bagaimana ceritanya ini bisa dapat massa dan elektron untuk Thomson ya. Jadi massa dari elektron itu sekitar 91 kali 10⁻⁷ gram. Muatannya 1,6, negatif 1,6 kali 10⁻⁹ kolom. Sedangkan proton itu, coba lihat ini 1,6 kali 10⁻⁴. Jadi kalau dibandingkan elektron itu sekitar 1 proton itu sebanding dengan 1.800 elektron. Berarti kan sangat kecil sekali massa elektron. Makanya untuk menghitung massa atom secara keseluruhan, massa elektron itu diabaikan. Muatannya otomatis sama dengan muatan elektron, tapi dia positif ya. Selanjutnya massa neutron itu sama persis dengan massa proton. Dan dia muatannya netral. Jadi kesimpulan di sini itu adalah massa atom itu terdiri dari massa proton dan
neutron, penjumlahan massa proton dan neutron ya. Nah, jadi berikutnya di sini si Rutherford itu sebenarnya tidak mencoba dengan eksperimen. Jadi dia cuma mengajukan postulat. Dan beberapa puluh tahun berikutnya itu dibuktikan oleh si James Chadwick lewat percobaan yang persis sama dengan atom tadi, lempeng emas ya. Tetapi lempengnya itu diganti atom berilium. Jadi si James Chadwick itu benar-benar menemukan neutron. Berikutnya, teori atom modern. Teori atom modern itu dimulai dari teori atom Bohr, dan yang terakhir teori atom mekanika gelombang atau teori atom Schrödinger. Nah, ini era-era sebenarnya kalau di pelajaran tuh gabungan dari fisika ya. Fisika kelas 3 kalau tidak berubah. Jadi di era-eranya si Rutherford, Thomson, itu tidak jelas bagaimana sih posisi elektron di sekitar inti, tidak dijelaskan. Jadi Rutherford itu cuma menganalogikan hukum-hukum fisika klasik yang sudah mapan pada saat itu diujikan ke elektron mengelilingi inti. Dan pada dasarnya ketika dicoba hukum-hukum tersebut itu sudah tidak cocok. Kalau kalian itu ya, zaman ketika atom itu ditemukan, sebenarnya fisika klasik itu, mekanika klasik, termodinamika, itu sudah berkembang pesat dan memajukan umat manusia. Kalau ada revolusi industri itu, dibangunnya pabrik-pabrik, semua pembuatan barang dalam skala industri itu sudah dimulai. Penciptaan mesin skala industri, alat komunikasi, alat transportasi sudah mulai berkembang di abad ke-19 ya. Jadi pada waktu itu seperti Newton dan teman-temannya itu sudah percaya diri bahwa semua fenomena alam, baik yang makro seperti itu sudah bisa menjawab semua. Jadi ilmu yang mereka dapat yang sekarang, yang kemarin itu sudah, Masya Allah. Halo, kita lanjutkan ya. Jadi gitu ceritanya. Sebenarnya ketika di era Thomson itu sudah ditemukan elektron, pas Rutherford, neutron.
pas atom itu sudah terjawab sebagian. Tapi masalah yang berikutnya itu adalah masalah bagaimana sih perilaku elektron. Itu yang jadi tanda tanya besar. Rutherford menganalogikan elektron mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Jadi geraknya tuh, tapi bedanya apa? Elektron kan bermuatan. Jadi ketika dia seperti gerakan seperti spiral, dia akhirnya harusnya jatuh ke inti ya. Padahal kan enggak. Atom kita tahu dia stabil. Jadi masalah terbesar tuh sebenarnya bagaimana sih energi elektron dan bagaimana sih posisi elektron. Di situ secara keseluruhan tuh pertanyaan besarnya tuh bagaimana sih karakteristik perilaku elektron. Elektron kan dia bisa dikategorikan sebagai materi juga karena dia memiliki massa. Nah, sebenarnya cikal bakal dari teori atom Bohr itu sebenarnya diawali dari percobaan yang dilakukan oleh Planck yang disebut benda hitam. Tahu, Rek? Ingat nggak pelajaran SMA? Ingat nggak radiasi benda hitam, efek fotolistriknya Einstein? Terus percobaan gas hidrogen. Jadi ada persamaan Ray begitu. Ingat nggak? Ibu nggak anu sama matematis dan fisikanya ya, tapi mau menceritakan filosofi ilmunya itu gimana gitu loh. Karena itu penting. Sepanjang sejarah perkembangan ilmu, lompatan yang paling besar itu memang ketika ditemukan struktur atom yang modern ini. Setelah itu nggak ada lagi. Sebenarnya semua sampai sekarang itu adalah hasil dari rekayasa teknologi ya. Sedangkan dasar keilmuannya itu tidak ada yang berkembang secara signifikan. Itu yang paling signifikan. Jadi itu sederhananya ketika di radiasi benda hitam Planck dan Einstein, efek fotolistrik Einstein itu benar-benar fenomena yang menakjubkan ya. Jadi kalau di mekanika klasik, kalau kalian belajar fisika kelas 1 sampai kelas 3, Bu, kok fisika sih, Bu? Matematik loh. Iya, semua dasar keilmuan tuh balik dari matematika, setelah itu fisika. Jadi basic science kimia itu turunan kedua ya, habis matematik, fisik. Makanya kan ahli-ahli yang di bidang yang Ibu ceritakan tadi itu sebenarnya orang matematika, orang fisika. Orang-orang ilmu dulu kan dia pinter semua ya. Nah, Ibu cerita, kamu enggak ketika belajar fisika, mulai dari hukum gerak, hukum energi, terus apalagi laju misalnya, kecepatan, apapun ya. Terus bunyi, gelombang kan, gelombang klasik, apalagi. Itu fenomena-fenomena itu ya Ibu bilang hukum mekanika klasik, jadi sudah bisa menjelaskan semua fenomena secara makroskopik apapun yang ada di alam. Itu yang disebut ini analog. Astagfirullahaladzim. Nin, lah itu apapun itu ini sudah bisa menjelaskan fenomena. Makanya kan dari hukum-hukum tersebut itu kan lahirlah peradaban, lahirlah teknologi. Makanya kan ilmuwan pada waktu itu tuh sudah percaya bahwa sudah semua sudah terjawab seperti itu. Hukumnya Newton, termodinamikanya Boltzmann, Wien dan teman-temannya itu sudah yang kalian pelajarin fisika itu. Ternyata ketika mempelajari elektron di sini ya,
terutama ketika ada percobaan radiasi benda hitam. Jadi radiasi benda hitam itu sebenarnya begini. Suatu padatan itu dipanaskan dalam berbagai suhu. Suhunya ribuan Kelvin. Nah, dari situ akhirnya keluarlah radiasi. Jadi radiasi itu seperti energi yang keluar dalam bentuk gelombang. Gelombang yang merupakan gelombang elektromagnet. Bedanya dengan gelombang klasik yang kalian pelajari di fisika itu beda. Itu namanya fisika klasik. Kalau ini fisika modern. Jadi gelombang cahaya di sini adalah ciri gelombang cahaya itu adalah medan magnet dan medan listriknya itu saling tegak lurus. Seperti sinar matahari itu termasuk gelombang elektromagnet. Sebenarnya aplikasi dari ini banyak, sudah kita nikmati dalam bentuk teknologi. Seperti apa? Banyak. Apa coba? TV satelit ya, HP, semua pakai aplikasi ini. Nah, ketika si percobaannya si Planck itu hasil percobanya dia cocokkan gitu loh. Sederhananya dicocokkan dengan hukum yang sudah mapan pada waktu itu. Ternyata nggak cocok. Ada yang sebagian cocok, ada yang nggak cocok. Dari data-data radiasi itu ada apa? Frekuensi, ada panjang gelombang, ada intensitas dari cahayanya. Intensitas itu menunjukkan energi dari cahayanya. Itu nggak cocok. Tapi setelah dia ngutek-ngutek hasil dari yang banyak itu, dia ternyata menemukan ini, energi H kali frekuensi, di mana H itu adalah tetapan yang dia dapatkan dari hasil percobaan dia tersebut, dan konstan. Energi di sini adalah energi elektromagnet, radiasi elektromagnet, yang berbeda dengan gelombang pada umumnya, gelombang klasik. Bedanya dengan yang gelombang pada umumnya itu mungkin apa ya, kita bisa mengukur berapapun harganya selama dia bisa kita ukur dengan alat ukur. Sederhananya seperti ini, misalnya ya, kamu menimbang suatu berat, kalau namanya satuan berat, misalnya beratnya 2,3505 gram. Jadi kamu bisa timbang asal ada alat ukurnya. Nah, ketika kita menghitung energi elektromagnet itu tidak pada semua sembarang energi. Itu pada energi tertentu yang terkuantisasi. Jadi besarannya tertentu yang kelipatan bilangan bulat NH kali mu. Jadi ada N di sini sebenarnya. Jadi satuannya joule sekon ya, misalnya Ibu bilang, pada tingkat energi yang pertama misalnya, 1,5 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Yang kedua itu kelipatan dari 1,5 tersebut, misalnya berarti 3 ya, 3 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Bukan pada misalnya 1,6 Bu, 1,65, 1,675. Itu namanya besaran analog. Paham ya? Kalau kuantum itu dia pada kelipatan nilai tertentu, bukan pada semua sembarang besaran angka dari satuan apapun, dari satuan energi ini. Sebenarnya konsep terkuantisasi ini juga berlaku misalnya ketika kita mendapatkan nilai muatan dari elektron. Muatan satu elektron itu min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kalau 2 elektron, ya tinggal dikalikan ini. Tapi yang pasti, untuk elektron itu nggak ada, Bu, muatan 1,5 elektron. Kan nggak mungkin. Itu namanya terkuantisasi. Jadi kan harusnya dia kelipatan bilangan bulat dari elektron tersebut, baru muatannya bisa kehitung. Atau gini sederhananya dalam kehidupan sehari-hari. Ayam bertelur 2, 3, kan seperti ini. Satu-satu kan bertelurnya, nggak mungkin kan ayam bertelur 1,5 telur. Itu konsep terkuantisasi itu sebenarnya seperti itu, sederhana. Nah itu ternyata datanya berlaku ketika di energi elektromagnet. Nah sebenarnya ini yang berperan itu adalah si elektron.
Kok rame banget ya? Lama dulu ya dulu. Jadi radiasi elektromagnet itu kita sebut kuantum ya, di mana dia terjadi proses absorpsi, dan proses emisi. Jadi absorpsi itu ketika dia menyerap. Jadi kalau radiasi benda hitam itu ketika padatan itu dipanaskan, dia berarti kan menyerap energi yang diberikan. Dia diberi energi. Nah, ketika dia memancarkan suatu radiasi, berarti dia melepas dalam suatu keadaan tertentu dia melepas energi, itu berarti mengemisikan. Jadi kalau kita anggap di elektron gini, elektron ketika kita beri energi pada suatu unsur, misalnya gas ya, gas hidrogen. Nanti di spektrum di percobaan gas hidrogennya si Rayleigh itu. Jadi gas hidrogen itu diberi energi yang sangat tinggi, akhirnya elektronnya pindah dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ketika dia pindah dari energi yang rendah ke tinggi, itu dia mengabsorb energi kan, karena diberi energi. Nah, pada dasarnya suatu material apapun tuh nggak suka dia dalam keadaan energi yang lebih tinggi. Suatu kesan dia pindah ke bawah, energi yang lebih rendah. Itu dia kita sebut mengemisi atau memancarkan energi. Nah, perubahan mengabsorb dan mengemisi itu dia mengikuti ini loh, persamaan si Planck. Dan di sini yang berperan itu si elektron. Ini kelihatannya saja di sini itu seperti radiasi, tapi sepertinya yang bergerak itu adalah elektron. Yang berperan itu sebagai elektron. Nah, setelah si efek fotolistriknya Einstein itu mengukuhkan percobaannya si Planck ya. Jadi kalau si Planck itu sifat gelombang dari suatu cahaya. Jadi cahaya yang memancar dari radiasi tersebut, sebenarnya radiasi itu ya sudah cahaya, radiasi elektromagnet. Itu memiliki sifat cahaya. Kebalikannya kalau efek fotolistrik, cahaya yang dihasilkan itu foton, istilahnya foton kalau anak fisika. Itu dia memiliki sifat seperti materi. Jadi kesimpulannya sebenarnya di sudut pandangnya itu seperti elektron. Jadi elektron itu ya, itu loh pelajaran fisika aslinya jadinya apa? Dualisme. Iya, sifat dari elektron itu dua. Jadi dia bersifat seperti gelombang dan dia bersifat seperti materi. Kenapa? Karena dia materi memiliki massa, tapi massanya sangat kecil. Ketika dia sangat kecil sekali, kan dia bergerak terus. Ketika bergerak, dia memiliki sifat seperti gelombang elektromagnet. Berikutnya, nah ini ntar ya. Elektron ini digambarkan selanjutnya ya. Dengan teorinya si Bohr. Jadi Bohr itu mengadopsi ini plus mengadopsi hasil percobaan dari radiasi pancar dan radiasi absorb dari gas hidrogen. Makanya teori atom hidrogen itu khusus untuk si hidrogen, teori atom Bohr itu khusus untuk hidrogen. Jadi gambaran struktur atom di sini itu mulai dari kita belajar radiasi elektromagnet, terus ke elektron. Elektron ini di situ digambarkan oleh teori atom Bohr dan Schrödinger. Nah, dari elektron itu yang paling benar kan memang dari terakhir itu adalah teori atom mekanika gelombang, yang kita sebut fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang ini yang melahirkan cikal bakal dari 4 bilangan kuantum. Terus dari 4 bilangan kuantum itu, fungsi gelombang ini
sebenarnya adalah merupakan orbital atau kebolehjadian menemukan elektron. Dari situ kita belajar konfigurasi elektron. Dari konfigurasi elektron itu sebenarnya dari dasar ini loh, cara menuliskannya. Ahbau, larangan Pauli, aturan Hahn, dan di situ berperan energi orbital. Dari situ barulah kita belajar keperiodikan unsur di dalam tabel periodik. Nah, ini nanti kita pelajari satu persatu dimulai dari teori atom Bohr. Nah, teori atom Bohr itu seperti yang Ibu bilang ya, dia sebenarnya menggunakan, kan Ibu bilang tadi, permasalahan di Rutherford itu apa sebenarnya? Perilaku si elektron. Kan tadi Ibu bilang, elektron itu sebenarnya dia sebelum Bohr, setelahnya Bohr deh, dia berlaku seperti dua, seperti materi dan seperti gelombang. Itu belum terjawab di sini, di Bohr. Jadi yang Bohr ini dia mengadopsi konsep energinya, energi elektron yang terkuantisasi. Dari Planck dan dari Rayleigh tadi, yaitu data-data spektrum pancar dan spektrum absorpsi gas hidrogen. Barulah dia mengemukakan teorinya. Jadi kalau di Bohr itu yang benar itu adalah konsep energinya, tetapi bagaimana gerakan elektron yang yang ini mengelilingi inti itu dasarnya salah, belum benar. Dan lagi memang dibilang istilahnya Bohr itu setengah modern dan setengah klasik. Kenapa? Karena modernnya karena dia mengadopsi hukum energi yang terkuantisasi, aplikasi dari Rayleigh dan Planck. Tetapi fenomena gerakan mengelilingi inti itu masih dia mengadopsi hukum fisika klasik. Coba dibaca ya ini. Jadi modelnya, jadi berdasarkan hasil spektrum absorpsi emisi gas hidrogen ya. Model atom disarankan sesuai dengan model Rutherford, tetapi bedanya di ini masalah orbitnya ya. Coba dibaca yang pertama. Elektron pada atom H beredar mengelilingi inti dalam orbit yang berbentuk lingkaran. Jadi orbitnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, energi elektron pada waktu mengorbit inti adalah berbanding lurus dengan jarak. Ini pada dasarnya benar ya kalau 2 dan 3. Jadi semakin besar jaraknya, semakin jauh dari inti, berarti energinya semakin tinggi. Konsep energinya ini tentunya terkuantisasi tadi. Jadi setiap posisi elektron, setiap itu kita katakan orbit. Itu berkesesuaian dengan energinya. Yang selanjutnya disebut tingkat ke N. N-nya merupakan bilangan bulat. Posisi yang paling disukai memang pada keadaan dasar, yaitu N pada yang ke-1. Ketika dia tidak diberi energi dan ketika dia tidak memancarkan energi. Nggak diberi apa-apa. Pasti dia posisinya yang keadaan dasar. N sama dengan 1. Berikutnya yang keempat. Nah, ini yang salah ya. Masalah gerakan elektron. Karena sudut pandang si Bohr itu masih memberlakukan elektron seperti materi yang memiliki massa. Jadi orbit yang diperbolehkan dari yang dia omongin ini, ya dia sebenarnya menurunkan persamaan yang ruwet sekali. Dan pada dasarnya nggak benar. Tapi matematisnya lumayan. Jadi teori atom setelah Bohr ini koordinat itu merupakan momok bagi anak fisika dan kimia ya. Karena kan memang konsep dasar fisikanya harus bagus dan matematikanya juga matematik tingkat tinggi. Jadi sampai turunan berapa persamaan diferensialnya. Nggak semua anak suka. Tetapi harus dipelajari tetap, karena itu dasarnya. Jadi orbit yang diperbolehkan adalah orbit dengan tingkat energi yang tetap.
atau stasioner. Postulat ini itu merupakan dasar untuk tidak dibolehkan elektron mengorbit inti dalam berbentuk spiral, harus lingkaran. Jadi kan si Rutherford itu kan spiral. Akhirnya kan jatuh ke inti. Nah, ini tetap benar. Jadi ketika elektron itu menyerap suatu energi atau cahaya, dia pindah ya energinya dari tingkat energi yang rendah ke tinggi. Tetapi ketika pas pada waktu tinggi, pada suatu saat dia akan turun ke bawah lagi. Nah, ketika turun itu dia memancarkan cahaya atau energi. Cahaya, energi, gelombang elektromagnet sama ya. Nah, besaran energinya itu yang diserap atau dipancarkan itu sesuai selisih dari tingkat energi, perbedaan tingkat energi tersebut. Ini sebenarnya aplikasi dari si Rayleigh. Makanya di persamaan gas Rayleigh itu ya, persamaan Rayleigh itu kan ada deret apaan? Deret Paschen, deret Lyman. Nah, itu di situ. Kalian belajar itu. Di fisika, ingat Ibu, ada kok. Jadi di kesimpulannya di Bohr pada dasarnya energinya yang benar, tetapi masalah gerakannya itu masih susah. Baru setelah si Bohr, itu ada si de Broglie dan ada Heisenberg ya. Sebelum si Skodiner mengungkapkan teori yang terakhir. Jadi dipertegas oleh si de Broglie dan Heisenberg. Jadi de Broglie itu sudah mengemukakan gini, elektron itu kita analogikan bersifat seperti gelombang dan materi. Dan sama si Heisenberg diberi asas ketidakpastian. Jadi, karena elektron bersifat seperti gelombang, makanya gelombang kan nggak diem. Berarti elektron itu tidak bisa dipastikan posisinya. Beda kalau bumi mengelilingi matahari ya. Sekarang musim ini posisinya di mana kan kita tahu. Kita di bumi di mana tuh sekarang tahu kan. Makanya kan bumi dan planet yang lain karena masanya besar ketahuan. Itu tidak berlaku ketika di elektron. Kenapa? Elektron bayangin dong, sekecil itu dia mengelilingi inti. Selain mengelilingi inti, dia berputar mengelilingi dirinya sendiri. Persis sebenarnya dengan bumi mengelilingi matahari. Tapi bedanya apa? Elektron bersifat seperti gelombang. Gak diem dia. Makanya dibilang asas ketidakpastian. Jadi kalau kita bisa menemukan menurut fisika ya, kalau kita menemukan posisinya, berarti momentum sudutnya nggak ketahuan. Kebalikannya juga sama. Kalau momentumnya ketahuan, posisinya nggak ketahuan. Jadi cuma bisa dibilang asas kebolehjadian menemukan elektron tertinggi itu di mana. Lah itulah yang dilakukan oleh si Skodiner. Jadi ini Skodiner ini jenius ya. Dia itu pakai penurunan persamaan matematis loh. Dengan dia yang disebut mekanika gelombang. Jadi persamaan fungsi gelombang tadi yang di grafik ini, nah wave function itu merupakan cikal bakal yang kita sebut orbital. Jadi begini, si Skodiner itu menggabungkan elektron sebagai materi dan elektron sebagai gelombang elektromagnet, digabunglah jadi satu dengan persamaan fungsi gelombang. Di situ kan akhirnya ada posisi elektron, jarak tertentu dari inti, yang kita jadinya kebolehjadian. Karena kan inti di tengah ya. Nah, di sekeliling inti itu elektron itu kan dalam ruang 3 dimensi kan. Karena kan bentuk atom itu bentuk ruang 3 dimensi. Berarti kan daerah kebolehjadian si elektron itu berupa daerah yang dimana daerahnya juga merupakan ruang 3 dimensi di sekitar inti. Makanya bukan orbit namanya, orbital akhirnya. Nah, cikal bakal orbital itu sebenarnya lahir dari persamaan fungsi gelombang, di mana isi dari persamaan fungsi gelombang itu menggabungkan sifat elektron sebagai materi dan sifat elektron sebagai gelombang elektromagnet. Dicampur aduklah dalam persamaan fungsi gelombang.
Anin, pelan-pelan. Nah, tadi persamaan fungsi gelombang. Jadi cikal bakal lahir 4 bilangan kuantum, di sini Ibu sebut 3. Jadi bukan 4 ya. Jadi 3 bilangan kuantum pertama itu merupakan hasil dari persamaan fungsi gelombang. Jadi nilai yang harus dimasukkan ke dalam fungsi gelombang ini biar fungsi gelombang itu bisa terselesaikan. Akhirnya fungsi gelombang itu melahirkan yang kita sebut orbital. Jadi orbital merupakan Jadi orbital di sini merupakan ruang 3 dimensi di sekitar inti di mana kita bisa menemukan elektron. Kalau lintasan bumi mengelilingi matahari kan lintasannya ketahuan dia bukan dalam bentuk 3 dimensi ya. Karena posisinya jelas. Dia mengorbit kan. Jadi dalam bentuk elips kan dia ngorbitnya. Nggak lari kemana-mana kan. Tapi kalau si elektron itu di sekitar inti dan dia dalam bentuk ruang 3 dimensi, daerah kebolehjadian menemukan elektronnya. Dan itu digambarkan dengan 3 bilangan kuantum. Jadi 3 bilangan kuantum itu yang harus dimasukkan ke persamaan fungsi gelombang ini, akhirnya fungsi gelombang ini tuh melahirkan suatu orbital. Nah, kita pelajari satu per satu ya. Jadi kita pelajari satu per satu ya, mulai dari bilangan kuantum utama. Dulu waktu SMA kalian mempelajari bilangan kuantum, punya pikiran apa, Rek? Misalnya, bilangan kuantum utama N sama dengan 1. Nggak ada kepikiran nggak? Kenapa Bu harus 1 gitu? Pokoknya 1, 2, 3. Tapi belajar nggak artinya apa? Nggak kepikiran? Hmm? Pokoknya ngerjakan, Bu. Jadi walaupun aspeknya mikroskopik nggak kelihatan ya, kita belajar elektron, tapi berusaha mengerti maksudnya.
Jadi yang pertama, ini penjelasannya ya. Dari persamaan gelombang, Skodiner tidak menjelaskan secara teliti. Jadi dari persamaan fungsi gelombang itu dua semuanya sudah dapat. Posisi energi dan kebolehjadian menemukan elektron. Jadi ada energi dan posisi. Itu semua jadi satu di fungsi gelombang. Fungsi gelombang itu sebenarnya persamaan matematis ya. Tapi bisa digambarkan dalam bentuk bangun ruang 3 dimensi yang nanti kita sebut orbital. Jadi orbital itu bisa kita jelaskan secara terperinci dengan 3 bilangan kuantum. Yang akhirnya dari 3 bilangan kuantum itu lengkaplah ditambah yang terakhir. Yang terakhir itu merupakan hasil secara eksperimen. Yang pertama terlebih dahulu ya, dari 3 bilangan kuantum itu adalah bilangan kuantum utama. Dikasih lambang N. Bilangan ini menentukan tingkat energi satu elektron yang menempati ruang tertentu di dalam atom. Jadi N ini menjelaskan kedudukan atau fungsi jarak. Jadi semakin jauh jaraknya, tingkat energinya semakin tinggi. Dimulai dari N sama dengan 1. N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu nggak mau loh, misalnya 1,5 itu nggak mau. Karena memang ini angkanya bilangan bulat loh, ketok sederhana. Tapi ketika dimasukkan ke persamaan fungsi gelombang itu jadilah gambar 3 dimensi. Jadi di sini N sama dengan 1 kulit K, N sama dengan 2 kulit L. Jadi kita bilang kulit atau tingkat energi. Atau ini ya, posisi orbital. Berikutnya, bilangan kuantum momentum sudut L. Ini kalau N itu kan masih yang general. Dari L itu dia lebih terperinci dari N. Jadi ketika mempelajari N, di situ include L yang lebih terperinci lagi. Makanya disebut sub tingkat energi atau sub kulit. Kalau Ibu analogikan seperti gini. Elektron misalnya Ibu posisikan sebagai rumah ya. Alamat rumahmu di mana? Misalnya jalan apa? Itu N. Terus masuk. Gang apa? Itu L. Nanti M itu dia apa? Sampai ketahuan terakhir nomornya. Jadi seperti himpunan ya. L itu meliputi, N itu meliputi L. Dari L lebih terperinci lagi ada M. Jadi L itu menjelaskan bentuk dan posisi dari orbital sebagai kebolehjadian tempat kedudukan elektron. Kita sebut dia sub tingkat energi. Kan Ibu bilang tadi, orbital itu sebenarnya hasil dari 3 bilangan kuantum yang merupakan ruang 3 dimensi. Jadi di sini L itu menentukan bentuknya. Jadi kalau si N itu adalah posisinya. L itu sama dengan N-1, di mana dia harus dari 0. Jadi, bilangan kuantum N sama dengan 1, L-nya 0. Itu dibentukkan dengan subkulit atau subtingkat energi S. S ini merupakan bentuknya seperti apa? Ada, dia seperti bola. Berikutnya, N sama dengan 2. L-nya berapa? L-nya 0 dan 1. Jadi kalau N-nya sama dengan 2, L-nya juga sama dengan 2, tapi dia 0 dan 1. Iya, karena L sama dengan N-1. Iya. Pintu nih. Berikutnya, Ibu jelaskan tiga-tiganya dulu ya, baru kita gabung deh tiga-tiganya. Magnetik, bilangan kuantum magnetik itu Mbak dia masih OTW. Tuh bilang sama Mbak. Bilangan itu Mbak dia bilang suruh nunggu.
Jadi kalau magnetik itu adalah ini min L plus L. Itu magnetik itu menceritakan bagaimana posisi di sekitar inti. Jadi bentuknya sudah ditentukan oleh L. Jadi misalnya S itu seperti bola. Bentuknya di sekitar inti itu dia daerahnya di mana. Jadi orientasi 3 dimensinya bagaimana. Sebenarnya di sini sudah ada. Nah, di sini mendefinisikan apa. Jadi N itu adalah ukuran dari orbital atau kulit. Kalau si momentum sudut itu adalah energi orbitalnya. Dari 3 bilangan kuantum itu, coba kita lihat, ini di slide yang lain ya, tapi nggak Ibu share, Ibu cuma menunjukkan bentuknya. Jadi kalau tadi Ibu bilang N sama dengan 1, L-nya 0. L-nya 0 itu berarti dia diwakili oleh orbital subkulit S. Sebentar ya, balik ke sana lagi aja dulu. Subkulit S. Terus orbital S, subkulit S itu orbitalnya apa? Nah ini. Orbitalnya apa? Ya tetap 1S, karena kan S itu bentuknya seperti bola. Yang tadi. Kalau bola, orientasi ke di sekitar inti, 3 dimensinya ya tetap bola, kan nggak ngaruh. Makanya kan di kulit K, N sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, M-nya juga dia 0. Itu ya di lambangnya, kalau di lambangnya, arti fisiknya seperti itu. Bentuknya seperti ini. Jangan lihat persamaannya ya, ruwet nanti. Yes. Nah, berikutnya. Ibu mau nunjukin gambar ini. Misalnya di N sama dengan 2. L-nya berapa? L-nya 0 dan 1. 0 dan 1 itu sebenarnya wujud dari subkulit S. Ini, N sama dengan 2, subkulit S. Dan subkulit P. Ini. Nah, bedanya apa, Bu? Dari N1S dan N2S. Bedanya apa? Lihat kan orientasi bentuknya semakin besar karena dia semakin jauh dari inti. Jadi posisi intinya tuh di tengah, Rek. Daerah kebolehjadian menemukannya dia semakin jauh dari inti.
dibandingkan 1s dengan 2s. Itu berarti juga menunjukkan fungsi jarak. 1s dengan 2s itu berarti jaraknya kan lebih jauh 2s dari 1s. Dan fungsi energi 2s lebih besar daripada 1s. Seperti itu. Dan seterusnya. Tadi berarti L sama dengan 1. Tadi kan ini N sama dengan 2, L-nya kan 2S dan 2P. Berarti kan S ini kan 0, P 1. Bentuknya kan seperti halter yang tadi. Seperti halter ini. M-nya bagaimana, Bu? Ini kan seperti halter. M-nya bagaimana? M-nya itu dia punya 3 ternyata posisinya. Kita kenal dengan posisi PX, PY, dan PZ. Jadi dia searah sumbu X posisinya, searah sumbu Y, dan searah sumbu Z. Ini gambarnya. Nih. Yang di tengahnya ini tetap inti. Kamu jangan bilang dia gepeng ya posisinya. Itu kelihatan gepeng, gambarnya nggak gepeng. Dia bangun ruang 3 dimensi seperti ini. Apa? Ini. Nah, ini semua coba kita lihat. Jadi paham ya. Kalau dilihat gambarnya ini, sini. Kalau lihat dari gambar ini X, M-nya kan min 1, 0, plus 1. Terserah deh yang mana, kamu bolak-balik juga nggak masalah. Nah, masing-masing diisi orbitalnya nih, masing-masing tetap diisi 2. Dilihat bentuknya sama persis, tapi posisinya di sekitar inti yang berbeda. Jadi orientasi 3 dimensinya berbeda. Kalau D, tadi kalau di D itu berarti dia di kulit ketiga ya. Nah ini, kulit ketiga N sama dengan 3, L-nya berapa? Ada 3 juga, ada 0, 1, 2, S, P, D. Terus orbital S kan tetap 0 lambangnya ini ya. Orbital P dia lambangnya 1. PX, PY, PZ. Min 1, 0, plus 1. Kalau orbital D, subkulit D, orbitalnya ada 5 magnetiknya. Berarti apa? Min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Gambarnya seperti ini. Biar kalian ada bayangan gambarnya. Seperti ini. Nah, ini. Bentuknya beda-beda, tapi dia energinya sama. Ini orientasi 3 dimensinya di sekitar inti yang berbeda. Kalau orbital F, lebih kompleks lagi. Ini seperti ini. Cantik. Jadi mereka masing-masing diisi 2 elektron. Terakhir, bilangan kuantum spin. Kalau bilangan kuantum spin ini sebenarnya dari hasil eksperimen. Kalau di fisika tuh namanya efek Zeeman. Jadi konsekuensi elektron mengelilingi inti dan elektron bermuatan negatif. Jadi selain mengelilingi inti, elektron tuh mengelilingi dirinya sendiri. Dari situ yang menimbulkan ketika medan listrik dan medan magnet. Makanya ketika bergerak itu dia harus berputar mengelilingi inti searah atau berlawanan dengan jarum jam ya. Nah, konsekuensinya ketika menulis itu harus digambarkannya ya, mempermudah belajar kan memang ya, jadi pakai model. Panah ke atas kita berarti searah jarum jam, ke bawah berlawanan jarum jam berputarnya. Nah, itu juga yang menyebabkan, karena kan elektron kenapa saling berlawanan ketika dipasangkan? Nah, itu akhirnya apa? Kekuatan magnetnya itu dia saling meniadakan, makanya dia tidak memiliki sifat magnet. Misalnya kenapa Bu logam unsur-unsur yang konfigurasi elektronnya penuh,
terisi, dia sifat magnet, tidak memiliki sifat magnet, atau kita sebut dia diamagnetik. Dia tidak bisa berinteraksi dengan magnet luar. Berbeda kalau elektron, unsur-unsur yang konfigurasi elektronnya itu tidak berpasangan, seperti besi. Jadi besi kalau kalian tarik medan magnet, sama magnet kan dia bergerak ya, berinteraksi. Karena dia memiliki elektron yang tidak berpasangan pada konfigurasi elektron terluarnya. Nah, dari 4 bilangan kuantum itu lengkaplah bagaimana cara kita mendeskripsikan posisi dan mendeskripsikan energi. Jadi yang tadi gambar orbital tuh kita susun-susun sampai terluar, sampai konfigurasi elektron terluar. Jadi 4 bilangan kuantum itu dijadikan modal untuk menulis konfigurasi elektron. Yang cara menulis konfigurasi elektronnya itu kita pakai aturan Ahbau, di mana mengisi elektron itu, konsep bangunan Ahbau, itu secara teoritis elektron itu harus kita isi orbital dengan tingkat energi yang paling rendah terlebih dahulu, baru diurutkan sampai yang paling tinggi. Ibu mau selesai ya? Nah, lanjutan ini kita lanjutkan minggu depan saja ya, sekaligus dengan aplikasi konfigurasi elektron untuk tabel periodik. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan nggak? Jadi ini nanti lanjutannya konfigurasi Ahbau, baru asas larangan Pauli dan aturan Hahn. Baru di situ ada lahir seperti ini ya. Kenapa kok habis 1S, 2S, 2P? Itu ada artinya semua. Jadi tadi kan kamu sudah tahu bentuk-bentuk orbitalnya yang Ibu sharing ya. Misalnya kok 1S dengan 2S, itu sudah menunjukkan banyak arti. 1 dengan 2, posisi. 1 dengan 2 jauh lebih posisi, lebih jauh 2S. Dari fungsi energi, 1S yang lebih rendah. Makanya dia ditulis terlebih dahulu. Itu semua dari hasil penurunan fungsi gelombangnya Schrödinger. Jadi sebenarnya ketika kamu menulis konfigurasi elektron itu, itu sebenarnya merupakan kombinasi dari fungsi jarak dan fungsi energi. Dari si orbital. Jadi orbital atau kebolehjadian menemukan elektron. Jadi sebenarnya kita sebut orbital itu sebenarnya dia gelombang. Ya elektron, gelombang. Kalau anak fisika bukan elektron bilangnya, kita bilang kerapatan gelombang. Karena fisika nggak belajar materi. Makanya dia lebih suka ke gelombangnya. Kalau anak kimia, sudut pandangnya ke elektron. Karena kan anak kimia tuh butuh untuk mempelajari elektron, karena elektron itu sebagai dasar untuk mempelajari ikatan. Nah, ketika kita mengklasifikasikan ikatan, kita bisa memprediksi sifat-sifat senyawa. Misalnya, kenapa kok air dia kovalen polar? Dia bisa melarutkan garam misalnya. Itu semua dari sana larinya, ke konsep elektron. Itu sudut pandangnya. Dan itu sebagai dasar ketika kalian mempelajari senyawa organik dan biokimia ya. Cukup powerful. Memang teori dasarnya susah, tapi kalian tetap kita pelajarin ujungnya saja. Intinya harus mengerti kenapa sih 4 bilang lahir dari mana sih konfigurasi elektron. Kan sesuatu yang abstrak ya. Tapi itu Ibu berusaha menjelaskan secara lebih sederhana maksudnya apa, seperti itu. Maksud kimianya itu seperti apa. Kalau penurunan fungsi gelombangnya itu 1 semester sendiri anak kimia belajar. Dan belum tentu semua bisa. Nah, memang faktanya, si Schrödinger itu cuma bisa menyelesaikan persamaan fungsi gelombang. Dia menurunkan persamaan fungsi gelombang itu 1 saja. 1 elektron. Yaitu untuk atom hidrogen. Karena apa? Karena terlalu susah. Susah memang. Nah, ketika era-era komputer itu ketemu ya pada awal abad ke-20. Nah,
ini persamaan fungsi gelombang itu sudah bisa dihitung dengan komputer atau secara komputasi. Jadi mesin yang menghitung, bukan kita. Nah, itu dibilang cikal bakal kimia modern berkembang. Coba kamu drug design. Itu bahasa keren-kerennya. Jadi material-material nano, material-material maju. Itu yang dibuat skala lab atau yang sudah dijadikan industri, semua banyak diuji coba secara komputasi terlebih dahulu. Jadi dicobalah struktur seperti ini, energinya dia yang paling stabil. Itu dari penurunan persamaan Schrödinger. Semua sekarang bisa dihitung secara komputasi. Dan kalau aplikasi-aplikasi menggunakan teknologi itu sudah banyak sekali ya. Itu salah satunya di bidang kimia. Kalau di bidang yang lain tuh digabung data apapun. Beda sekarang ya dengan yang dulu. Jadi untuk mempermudah mempelajari hipotesa apapun dengan baik. Karena sudah banyak kecerdasan buatan. Jadi material-material maju yang sekarang, misalnya untuk gimana sih bisa obat tuh menyentuh sel target. Nah itu semua seperti itu bisa dengan skala komputasi terlebih dahulu. Kenapa? Untuk menghindari trial and error di lab ya. Ketika kita mensintesis apapun, membuat apapun. Diuji coba dulu secara komputasi. Di bidangnya komputasi kimia, material, banyak semua, bukan cuma di bidang kimia. Karena kan dasarnya kan kimia kan mempelajari materi, dan bidang-bidang apapun kan tidak lepas dari materi selama dia memiliki massa. Ya sudah, kita akhiri ya, kita ini lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Buka baca ya, banyak baca, jangan keseringan megang HP.